Oke guys, selamat sore. Kembali lagi dengan channel Mas TV. Nah, bersama gue Wandi. Kali ini gue mau ngebahas video tentang part-part komputer ya. Buat kalian yang butuh informasi tentang komputer atau kalian yang tutorial mau merakit PC. Nah, kalian pasti butuh informasi tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam komputer. Kali ini gue mau bagikan informasi tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi secara garis besar komputer itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu CPU, kedua monitor, yang ketiga keyboard dan mouse. Yang pertama CPU. CPU ini adalah inti dari sebuah komputer yang berfungsi untuk memproses data yang akan ditampilkan ke layar monitor. Ya. Yang kedua ini monitor, kalian pasti sudah tahu. Yang ketiga juga pasti sudah tahu. Nah, sekarang kita mau fokus di CPU-nya, karena CPU ini adalah pusatnya atau otaknya dari semuanya ya. Oke, lanjut. Nah, CPU atau singkatan dari Central Processing Unit. Komponen dari CPU ini yang pertama adalah casing. Seperti yang kalian lihat, casing ini adalah sebagai rumahnya atau tempat untuk meletakkan semua part-partnya. Dan yang kedua adalah motherboard. Nah, motherboard ini seperti cangkang dari komponen-komponen. Jadi nanti di motherboard ini akan ditempel prosesor, VGA, RAM, dan yang lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah prosesor. Nah, yang seperti saya bilang tadi, di dalam sini ada prosesornya. Kemudian ada juga power supply. Nah, sebelah sininya ada power supply. Dan yang keempat adalah GPU atau Graphic Processing Unit, atau juga yang disebut dengan VGA. Nah, Graphic Processing Unit seperti kartu grafis ya. Nah, yang keenam adalah RAM, Random Access Memory, atau yang seringkali disebut memori. Dan yang terakhir adalah fan atau kipas ya. Jadi secara garis besar komponen CPU ini ada 7 ya. Mari kita breakdown satu persatu ya. Oke, yang pertama casing. Nah, di sini gue mau bagikan tips-tips juga supaya kalian paham gitu. Kalau mau beli part-part komputer itu tips pentingnya apa gitu. Gue juga mau bagikan di sini supaya kalian juga lebih punya gambaran ke depannya. Oke, yang pertama casing. Nah, tipe-tipe casing. Yang pertama adalah ATX, yang kedua MATX. Nah, kalau ATX ini ada yang standar. Nah, kalau MATX ini adalah ukuran yang compact, yang mungil. Untuk kalian yang nggak mau meja kerja kalian terlihat besar gitu karena kebesaran casing, kalian bisa pakai tipe casing yang MATX. Ya. Kemudian, nah di sini juga penting pemilihan casing ini. Kalian harus sesuaikan antara tipe casing dan tipe motherboard. Jangan sampai kalian beli motherboard yang MATX tapi kalian beli casingnya yang ATX, itu kebesaran gitu. Nanti juga sebaliknya juga, jangan sampai kalian beli motherboard yang ATX tapi kalian beli casingnya yang MATX, jadi nggak akan masuk itu motherboard ya. Ini yang tips pertama kalian perlu perhatikan. Yang kedua, pemilihan casing paling baik adalah yang memfokuskan pada sirkulasi udara yang baik. Jadi mesh ini, saya tulis di sini mesh itu intinya casing yang baik itu sebenarnya yang mendukung sirkulasi yang udara yang baik. Jadi di sini itu ada bolong-bolong jaring-jaring untuk menyerap udara dingin supaya mendinginkan komputer. Ada juga casing yang ininya tuh full solid, jadi nggak ada bolong-bolong atau nggak ada mesh. Jadi sebenarnya itu kurang bagus ya. Jadi yang bagus itu dia casing yang bisa memaksimalkan fungsi sirkulasi udara. Jadi salah satunya yang mesh. Jadi bolong-bolong gini dia bisa menyerap udara masuk. Yang pertama casing. Dan yang kedua adalah motherboard. Nah, seperti ini motherboard. Jadi nanti di sini akan ada prosesor. Di sini ada NVMe, di sini nanti ada VGA, di sini ada RAM ya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, di motherboard. Jadi fungsi motherboard adalah sebagai tempat peletakan komponen seperti prosesor, VGA, RAM, NVMe dan lain-lain. Jadi semua itu akan ditaruh di sini semua nanti secara umum ya. Nah, tips membeli motherboard. Jadi untuk jangka panjang kalian lebih baik beli motherboard yang bisa upgradable. Jadi nanti kalau 5-10 tahun ke depan kalian tinggal beli prosesor gitu. Jadi nggak perlu beli motherboardnya lagi gitu. Ya. Kemudian motherboard yang heatsink support, VRM yang baik. Artinya motherboard yang baik itu yang ada VRM di sini, yang ada heatsinknya gitu. Karena motherboard yang baik itu yang bisa menguraikan panas. Nah, fungsi panas itu diperoleh dari heatsinknya. Ini nih, ini heatsink ini nih. Ya. Biasanya untuk motherboard yang tipe kelas atas pasti sudah ada.
Itu untuk entry level biasanya belum ada. Nah, kemudian support minimal dual channel memory. Nah, ini kita pilih yang dual channel gitu ya. Jadi untuk maksimal supaya memorinya itu banyak. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali tipe soket. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kalian beli motherboard tipenya untuk prosesor Intel, tapi kalian beli prosesornya AMD ya. Jadi nggak akan cocok ya. Jadi kenali dulu, kalian harus tahu dulu tipe soketnya LGA atau AM. LGA ini Intel, AM ini untuk AMD ya. Jadi kalian harus paham. Nah, dan yang selanjutnya adalah prosesor ini ya. Jadi prosesor itu bentuknya seperti ini Intel, ini AMD. Nah, produsen yang paling besar saat ini tuh Intel sama AMD aja kebanyakan ya. Intel itu dengan Intel Core, i3, i5, i9, dan AMD itu dengan Ryzen-nya, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9. Ya. Nah, Intel sampai saat ini Intel sudah memiliki 11 generasi prosesor. Nah, yang paling terbaru adalah Intel generasi 11 ya sampai saat video ini dibuat. Kalau kalian punya dana lebih, saya sarankan kalian mending beli prosesor yang generasi 11. Ya. Karena yang paling terbaru itu pasti yang paling baik. Ya, kemudian yang AMD ini, prosesor AMD sampai saat ini memiliki 4 series prosesor. Yang terbaru adalah 5000 series ya. Oke, kemudian komponen yang ini PSU, Power Supply Unit. Nah, ini kalau menurut saya ini komponen yang sangat penting sebenarnya di dalam komputer. Karena fungsinya ini untuk mensuplai daya keseluruhan supaya part-part yang lain itu bisa berjalan. Nah, memiliki peran sangat penting karena mensuplai daya untuk seluruh komputer. Nah, kalau kalian beli PSU yang murah, akan membuat part komputer cepat rusak. Jadi saya sarankan kalian beli PSU itu yang bagus gitu ya. Nah, ini tipsnya nih. Yang pertama, memiliki sertifikat 80+. Nah, ini nih. 80+. Oke. Kedua, kenali brand yang mumpuni dan sudah lama main di produk PSU. Nah, kalian harus tahu juga merek-merek PSU yang bagus itu yang mana ya. Kemudian punya garansi minimal 5 tahun. Nah, kemudian terdaftar di website list PSU bersertifikat. Nah, ini ya. Jadi PSU ini kalau menurut saya komponen yang sangat penting. Karena ibaratnya dia itu yang memberikan nutrisi untuk seluruh part supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau PSU kalian murah, justru akan sangat rugi karena komponen komputer kalian akan cepat rusak keseluruhan ya. Jadi perlu diingat itu. Nah, kemudian kita masuk ke GPU ya, Graphic Processing Unit. Nah, GPU itu merupakan part komputer yang berfungsi mengolah grafis untuk ditampilkan ke monitor. Nah, semakin baik GPU yang dimiliki, maka kualitas gambar akan semakin bagus. Ya, ada dua pabrikan GPU yang mendominasi saat ini, yaitu Nvidia dan AMD ya. Nah, intinya GPU ini sebenarnya untuk menampilkan gambar ya ke layar monitor. Kalau kalian yang bermain game, nah gamenya itu bisa semakin lancar dan gambarnya bagus. Ini fungsi GPU ya. Nah, ada dua pabrikan ya. Tadi saya bilang ada Nvidia-nya dengan GeForce-nya. Nah, yang paling terbawah adalah RTX 3000 series. Nah, kalau AMD dengan Radeon-nya, yang terbawah adalah RX 6000 series. Ya, ini dua pabrikan GPU ini yang paling mendominasi saat ini. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah GPU internal. Nah, kalian juga di sini harus tahu bahwa GPU ini ada juga yang internal terintegrasi dengan prosesor. Ya, buat kalian yang mau rakit PC dengan budget yang minim, saya sarankan kalian pilih aja prosesor yang ada internal GPU-nya. Jadi budgetnya bisa ditekan. Ya. Secara umum biasanya kalau prosesor itu bukan prosesor, jadi GPU itu harganya tuh bisa, yang bagus itu bisa 2-3 kali dari prosesor. Makanya kalau kalian beli GPU internal itu sudah satu paket yang terbaik sebenarnya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian ingin menekan budget, pilihlah prosesor dengan GPU internal karena tidak perlu kartu grafis tambahan. Ya, jadi kartu grafis GPU itu yang bagus itu harganya mahal, bisa di atas 5 juta. Ya. Jadi kalau kalian beli prosesor dengan internal GPU itu kalau sekarang itu AMD Ryzen 5 3400G itu
dia udah ada internal GPU-nya. Ya, GeForce bukan GeForce, AMD Vega Graphics 11 itu udah bagus tuh, udah cukup kuat ya. Ini bukan informasi, bukan promosi produk, tapi ini sebagai pengetahuan kalian aja ya. Nah, tapi ada juga kelemahannya GPU internal ini. Tampilan grafisnya tidak akan sebagus eksternal GPU. Nah, udah pasti ya. Jadi pasti grafisnya tidak akan sebagus kalau eksternal GPU. Nah, contohnya kalau Intel ini yang internal GPU-nya itu Intel UHD atau Iris Xe. Nah, kalau AMD ini Radeon Vega ya, tadi saya bilangnya Radeon Vega Graphics. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah RAM. Nah, RAM ini merupakan part komputer yang berfungsi sebagai penyimpan data dan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi, semua pengolahan data dari prosesor dan GPU itu semua akan disimpan di RAM, baru akan ditampilkan ke layar monitor. Ya, jadi semakin besar RAM-nya, kapasitasnya akan semakin lancar dan cepat proses komputer. Perlu diingat juga, kecepatan baca data dari RAM juga sangat penting ya. Frekuensi dari RAM juga sangat penting. Nah, oke. Jadi, kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya. Thank you guys.